Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Imam Nawawi atau IMW ya. Hari ini saya akan membuat video pembahasan tentang materi mata kuliah Web Programming 3. Video akan saya buat per pertemuan ya, jadi biar tidak terlalu besar. Kemudian di Web Programming 3 ini pembahasannya adalah melanjutkan pembahasan dari Web Programming 2, yaitu tentang membuat aplikasi perpustakaan atau reservasi peminjaman di perpustakaan. Nah, untuk aplikasi Web Programming 2-nya kita harus sudah ada terlebih dahulu, karena di Web Programming 3 pembahasannya hanya tentang menampilkan bagian front end dan transaksi dari booking dan peminjaman. Jadi untuk transaksi untuk file input data masternya sudah tidak dilakukan di Web Programming 3. Jadi masalah untuk data master adanya di Web Programming 2. Oke, berarti kita harus sudah punya source-nya. Untuk teman-teman mahasiswa, kalian bisa download source tersebut di ruang mahasiswa, di jadwal ya. Di situ ada link download slide ya. Di slide nanti ketika download slide, isinya ada slide dan ada source Web Programming 2. Oke, saya anggap teman-teman sudah tahu cara downloadnya. Jadi saya sudah download ya. Kemudian ketika teman-teman sudah download, silahkan pindahkan atau diekstrak ya, karena bentuknya RAR, jadi diekstrak dalam SAM htdoc. Kemudian pastikan ketika baru di download itu 3 file ini adalah nama filenya bukan .edit config dan bukan .git ignore, tapi dia diawali dengan underscore. Nah, itu karena pada saat diupload tidak dikompres dalam sebuah RAR atau zip. Jadi ketika di-download otomatis akan dibuatkan RAR, tapi file-file yang diawali dengan titik diubah secara otomatis menjadi underscore. Nah, jadi silakan diubah dulu menjadi titik kembali, karena ini bawaan dari kode igniternya ya. Oke, pertama kita pastikan dulu benar apa tidak dia sudah bisa dijalankan dari source Web Programming 2-nya. Ini saya langsung dari download langsung saya kopikan ke sini dan saya ubah nama file ini. Jadi belum saya apa-apakan. Pastikan sumnya dijalankan terlebih dahulu ya, biar nanti bisa diakses melalui web browsernya. Kita coba localhost /pustaka ping. Nah, jadi pada saat dijalankan di awal akan terjadi seperti ini. Seperti belum ada CSS, seperti belum ada apa-apa. Tapi ini sebenarnya sudah ada CSS-nya ya di Web Programming 2. Cuman karena dari yang membuat source ini penamaan foldernya bukan pustaka booking, tapi pustaka bookingnya nyambung, tidak pakai strip. Jadi kemungkinan ini karena di config-nya belum diubah, di config base URL-nya belum diubah, masih pustaka booking nyambung, belum diubah jadi pustaka booking strip ya. Kita samakan dengan yang ini, kita copy aja ya, kita copy, kemudian kita buka text editor yang kalian suka. Saya pakai Visual Studio Code. Nah, kita buka dulu, buka folder yang kita copy di sini ya, pastikan. Nah, ini udah kebuka. Jadi di sini kayak gini ya, kita buka. Nah, kemudian di bagian application config, cari config
home.php, kemudian cari bagian base URL. Nah, ini base URL, kita paste, jadi pustaka strip booking. Kita simpan, baru kita reload atau refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi CSS-nya sudah terbaca. Jadi kenapa CSS-nya tidak terbaca? Karena tidak sesuai nama foldernya. Nah, itu ya. Nah, untuk web programming 3 ini kita tidak akan membahas bagian sini ya. Jadi kita akan membuat sebuah tampilan front end yang diakses oleh semua pengunjung untuk melakukan reservasi atau sekedar mencari buku saja. Nah, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke ke front end, kita pastikan dulu database-nya sudah sesuai. Kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, kita pastikan ya database-nya apa. Untuk teman-teman, database-nya ada di sini ya, ada di folder database untuk diimport. Kita pastikan dengan modul disamakan, apakah benar sudah sama yang diminta. Kita buka, coba programming 3. Nah, ini modul ada dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Coba buka, langsung buka pertemuan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini web programming 3. Pada web programming 3, di pertemuan awal itu adalah memastikan supaya database-nya sama yang akan digunakan. Jadi di sini ya. Kita tidak akan membahas penjelasan ini. Nanti tinggal tanya jawab aja mengenai tugasnya melalui media sosial seperti WhatsApp, grup ya, atau yang lainnya. Kita langsung bahas di sini aja. Pastikan kita samakan database yang ada di modul dengan database yang sudah kita buat, sudah kita impor ya. Di sini ada pustaka. Nah, ini database-nya, kita pastikan disamakan. User, ada user, role, ada role. Kita ke bawah. Kategori, ada kategori, tabel buku, ada tabel buku. Kemudian tem, nah ini belum ada tem ya, belum ada tem, belum ada temporary. Kemudian selain temporary ada lagi booking, ini ada booking, detail booking ya, terus ada pinjam, detail pinjam. Nah, untuk temporary kita akan buat belakangan ketika sudah mulai membutuhkan tabel tersebut. Jadi saat ini kita anggap sudah sama, hanya beda temporary saja, karena temporary nanti dibuatnya ketika sudah mulai akan menggunakan tabel tersebut. Karena temporary sifatnya ketika digunakan dibuat, ketika tidak digunakan ya berarti dihapus gitu. Oke, itu supaya tidak menyimpan banyak data yang sifatnya tidak digunakan gitu ya. Nah, itu pada pertemuan 1 video ini seperti berikut ya. Kemudian kita lanjut ke pertemuan 2. Nah, pertemuan 2 di sini akan membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Nah, tampilan katalog buku dan detail buku. Untuk tampilan katalog buku akan melibatkan file-file berikut. Jadi pada saat membuat tampilan katalog buku, kita akan membuat sebuah file controller. Namanya adalah home.php. Kemudian akan membuat juga file header, daftar buku,
modal dan footer. Nah, ini file-file ini file view. Kalau ini controller, yang ini view. Nah, oleh karena itu kita pastikan view tersebut telah dibuat. Kita boleh mau buat yang view dulu atau controller dulu boleh. Yang penting kita tahu ketika buat controller dulu, sedangkan controller tersebut akan memanggil sebuah view. Jadi jangan panik ketika baru buat controller kita sudah jalankan dan error karena belum ada view-nya. Jadi nggak perlu panik. Nah, pada controller ini juga akan dilakukan pengecekan. Pengecekan maksudnya karena home ini akan membuka tampilan awal di front end. Sedangkan menu-menunya itu akan berbeda antara yang sudah login, sudah melakukan login dengan yang belum melakukan login. Jadi barang siapa yang mengakses pustaka booking ini, dia akan menampilkan beda menu sesuai dengan kondisi dia, apakah sudah login atau belum. Nah, itu ya. Nah, kemudian di sini untuk melihat scriptnya bisa kalian lihat di modul halaman 9-10 untuk membuat file home ya. Nah, kita coba. Sini udah kita close, kemudian config-nya kita tutup. Nah, di sini kita akan membuat controller home. Ini controller yang sudah dibuat pada saat web programming 2. Jadi kita akan membuat file baru namanya controller home. Kita ketik home.php. Ingat untuk penamaan controller, untuk penamaan kelas diawali dengan huruf kapital. Kita enter. Kemudian kita lihat lagi controller home di modul di halaman 9-10. Kita lihat halaman 9-10. Nah, ini halaman 9 ya. Controller home. Di dalam controller home ada dua function. Pertama function construct, isinya adalah untuk load model ya. Load model buku, model user, dan model booking. Di sini untuk load model, jadi isi model ini sudah ada codingan, nanti kita akan buat yang belum ada modelnya ya. Model ini sudah ada codingan yang berkaitan dengan database, jadi dipisah antara codingan yang langsung ke database dengan codingan yang ke view, dipisah. Nah, ini load construct digunakan untuk mengakses file sebelum membuka sebuah file. Maksudnya gimana? Jadi sebelum mengeksekusi function index, sedangkan function index itu akan membuka sebuah file. Nah, sebelum membuka sebuah file, dia akan mengakses file terlebih dahulu. Itu pun kalau misalkan ada ya, kalau misalkan tidak ada ya berarti dia tidak mengakses apa-apa. Kayak misalkan gini, supaya file-file yang dibuka di sini perintah-perintahnya tidak error, perintah menampilkan data dari database, jadi harus di-load dulu modelnya. Nah, karena di dalam model ini ada script untuk menampilkan data yang nantinya dikirim ke controller, kemudian ditampilkan ke view. Itu begitu. Oke, kita buat ya. Kita buat di sini PHP class home ya. PHP. Nah, kalau misalkan ini PHP tidak perlu pakai tutup kalau cuma isinya PHP, tapi kalau ada HTML-nya baru pakai tutup. Nah, di sini kita langsung bikin kelas. Kita pakai yang ini aja nih. Kalau di code emitter ada integration namanya ini ya, menampilkan rekomendasi code. Kasih nama home, extendnya ke CI controller. Nah, dia namanya controller, jadi ke CI controller. Nah, ini ya. Kemudian tadi, saya akan terlebih dahulu sebelum membuat function construct ya. Function construct ini tadi untuk load model. Sebenarnya di web programming 2 ini sudah di-load ya model-model yang tadi, cuman emang ada model yang belum dibuat. Nah, kita lihat di auto load.
paling bawah ada auto load model. Nah, ini sudah ada load model user dan load model buku. Nah, ceritanya di web programming 2, cara ngeloadnya diubah karena ada keuntungan tersendiri dengan cara ngeload yang tadi. Kalau di loadnya di sini di auto load, dipakai nggak dipakai filenya tetap di load. Maksudnya ini home, dia mau memakai perintah-perintah yang ada di model user sama model buku. Nah, kalau ternyata dia nggak pakai, berarti kan harusnya nggak perlu ngeload model. Nah, kalau misalkan sudah di load di model user, home ini mau pakai nggak pakai tetap aja dia di load. Nah, itu berarti kan kalau mau dipakai nggak dipakai tetap di load, itu kan akan mempengaruhi cepat lambatnya akses sebuah file. Nah, itu. Nah, makanya kalau loadnya langsung di sini di function construct, kita kasih nama construct underscore construct, ya, construct underscore 2 kali, kemudian parent underscore construct. Nah, ini ketika kita load di sini, this load model gitu ya, pakai array model user model buku. Nanti ngomong seperti ini, berarti loadnya pada saat mau dipakai saja. Kalau yang tadi dipakai nggak dipakai tetap di load karena otomatis di load. Kalau ini pada saat mau dipakai saja baru di load, yaitu controller home mau pakai model user sama model buku baru dia di load. Sekarang controller yang lain mau pakai ini, cuman emang kekurangannya di setiap controller yang mau menggunakan model tersebut maka harus di load. Kekurangannya seperti itu. Kalau ini keuntungannya, kalau load sini tanpa membuat codingan untuk meload model-model ini berkali-kali di setiap controller. Cuma enaknya di sini untuk mengurangi beban akses ke sebuah file ini ya, karena loadnya sesuai kebutuhan saja. Gitu. Jadi boleh seperti ini, boleh juga langsung dari auto load ya. Nah, jadi nggak harus terpaku sesuai dengan yang di ini ya. Yang penting sudah dijelaskan keuntungannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing cara ngeload seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan nggak ada ya boleh dihapus function construct-nya gitu. Tapi biarkan saja, barangkali nanti butuh ya. Nah, baru saya akan buat function baru namanya index. Nah, function index ini adalah function yang harus ada di setiap controller karena dia termasuk yang namanya function default. Function index, lihat lagi di modul. Nah, di sini ada function index. Kita akan membuat sebuah variabel data yang bertipe array, yang isinya ada elemen-elemen array yaitu judul, buku. Nah, yang elemen-elemen ini yang nanti akan digunakan sebagai variabel baru di view untuk menampilkan nilai katalog dan menampilkan nilai data yang diambil dari database. Oke, kita buat string data array atau sama dengan array baru titik koma, biar langsung kayak gini. Bikin judul tadi namanya apa, katalog ya, katalog buku. Nah, ini enaknya kalau di komputer langsung gini ya. Yang kedua, buku. Nah, ini yang maksudnya menggunakan
model, yaitu list model buku, list model buku. Nah, perlu teman-teman ketahui, di sini besar kecilnya model buku bukan harus mengikuti nama filenya. Misalkan nama file saya bikin modelnya mana ya, modelnya saya bikin besar juga setiap awal kata, tapi ini tidak mempengaruhi besar kecilnya di sini. Yang mempengaruhi besar kecilnya di sini adalah yang pada saat di load. Ketika di loadnya itu besar dan seperti ini, maka yang di sini harus mengikuti yang di load. Tapi ketika yang di loadnya itu huruf kecil semua, ya berarti dia harus mengikuti yang di load huruf kecil semua. Nah itu ya. Kita lanjut. Lanjut di sini get buku ya, get buku, nama database, nggak ada ya, nggak ada parameternya. Langsung result. Result ini eksekusinya, eksekutor dari arraynya ya, result. Dan untuk initial data, initialisasi variable data sudah. Selanjutnya membuat kondisional, membuat sebuah kondisi untuk menampilkan tampilan katalognya. Kondisi ketika user sudah login dan kondisi ketika user belum login. Kalau sudah login, maka yang ditampilkan adalah nama user. Nanti ada tampilan kata sambutan dengan menyebutkan nama user yang login. Kalau belum login, kata sambutannya berupa nama pengunjung saja, kata pengunjung. Yang di load sama template-nya, header, daftar buku, modal, footer. Cuman dibedakan ini saja. Ya seperti itu. Cuma dibedakan ini saja. Oke, kita coba. Kita lanjut. If, nah di sini not empty. Ya, if not empty. This session user data email. Jadi yang digunakan untuk membuktikan dia sudah login atau belum menggunakan data emailnya. Ini artinya jika not empty kan berarti bukan kosong ya, bukan kosong berarti isi. Jika sessionnya ada gitu ya, jika sessionnya tidak kosong, maka yang ditampilkan apa? Jika sessionnya tidak kosong, nah ini tidak pakai empty ya, kita masuk ke empty biar lebih dikit kurungnya, tak membingungkan. Oke boleh. Jika if this session user data email, jika ada yang sudah login, maka akan dibuatkan pencarian user. Ini buat variabel user string user yang sudah login untuk mencari berdasarkan email. This model user, nah ini functionnya apa? Check data ya. Cek data dia menggunakan parameter ya. Where email ini parameternya dibuat array. Email sama dengan this session user data email. Nah ini seperti ini. This session user data email. Tapi menggunakan row array karena satu orang. Ini tutup.
array. Jadi akses filenya satu bawahan ya, row dan array. Berikutnya user data, testing data ya, data user this, bukan this, string user, nah user dari sini ya, user dari sini, kemudian pakai array email. Ini nama ya, yang ditampilkan nama, jangan email kan, selamat datang nama gitu ya, nama bukan email. Email hanya digunakan untuk mencari data berdasarkan siapa yang masuk. Lalu pemanggilan view, this dot view, template user header, template user, ini kurang s ya, template user terus header, nama viewnya header, di bagian header saja ya. Nah untuk bawahnya kurang lebih sama, jadi kita copy aja, ada 4 buah. Yang ini buku ya, kita ngakses buku, daftar, yang ini modal, yang ini modal. Nah jadi seperti ini, karena ada else nya, ini yang login, else yang login, nanti kita tinggal copy aja, tinggal ini diganti jadi penunjuk. Nah ini untuk controller home saat ini sudah selesai. Sudah bisa di load belum? Belum. Tapi kita coba saja biar ketahuan. Ketika belum ada ini, yang namanya seperti ini gitu ya. Pertama, setelah dibuat pastikan karena yang akan diakses pertama kali ketika akses selamat dalam host startup adalah home, berarti kita ubah config routes enable to load requested file, yaitu daftar buku. Belum ada file daftar buku ya. Belum ada file daftar buku. Kita cek di sini yang sudah ada emangnya apa, kita lihat ya, view template. Nah template user, oh ini sudah ada ya, ini sudah ada. Ini kalau misalkan teman-teman mau lihat caranya, nanti saya coba. Oke, baru membuat controller home. Kita sudahi dulu video kali ini, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar size-nya. Saya akhiri, sampai jumpa di video pertemuan 2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.